Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1837. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Masuknya Islam ke Minangkabau pada abad ke-17 membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Munculnya kaum Padri yang menganut ajaran Islam yang lebih ketat dan Puritan, serta menentang berbagai tradisi dan kebiasaan lama, seperti judi, minuman keras, dan perbudakan. Kaum Padri berusaha untuk menegakkan syariat Islam secara penuh dan melakukan dakwah untuk menyebarkan ajaran mereka. Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di Sumatera Barat pada akhir abad ke-18. Mereka berusaha menguasai perdagangan dan sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama rempah-rempah. Belanda juga ingin mengendalikan jalur perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat memicu konflik internal di Minangkabau. Kaum adat merasa terancam oleh ajaran kaum Padri yang dianggap terlalu ketat dan ingin mempertahankan tradisi mereka. Pertempuran kecil antara kaum Padri dan kaum adat terjadi di berbagai wilayah. Belanda memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat posisinya. Mereka mendukung kaum adat yang menentang kaum Padri dengan tujuan untuk melemahkan kedua belah pihak dan kemudian menguasai wilayah tersebut. Belanda secara resmi terlibat dalam perang, mendukung kaum adat yang menentang kaum Padri. Perang berlangsung sengit dan meluas di seluruh Sumatera Barat. Kaum Padri yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Renceh menunjukkan perlawanan yang gigih. Mereka menggunakan taktik gerilya dan memanfaatkan medan pegunungan yang sulit untuk melawan pasukan Belanda. Kaum Padri mengalami kekalahan setelah pemimpin mereka, Tuanku Imam Bonjol, ditangkap oleh Belanda pada tahun 1837. Perlawanan kaum Padri semakin melemah dan akhirnya berakhir pada tahun 1838. Meskipun pada tahun 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Rokan Hulu, yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai, jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Perang Padri mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Minangkabau, baik dalam hal korban jiwa maupun kerusakan harta benda. Pertempuran yang berlangsung selama 17 tahun menyebabkan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan keluarga. Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat dan memperkuat kekuasaannya di wilayah tersebut. Mereka mendirikan pemerintahan kolonial dan menerapkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Perang Padri membawa perubahan sosial dan budaya di Minangkabau. Pengaruh Islam semakin kuat, sementara tradisi lama mengalami kemunduran. Kaum Padri berhasil memperkenalkan ajaran Islam yang lebih ketat dan mengubah struktur sosial Minangkabau.
Perang Padri merupakan salah satu contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Meskipun berakhir dengan kekalahan, semangat perlawanan dan perjuangan kaum Padri tetap menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perang Padri juga meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Minangkabau.